Status tersangka Rizik Syihab sebagai tersangka diputuskan penyidik Polda Metro Jaya setelah dilakukan gelar perkara. Polisi telah memiliki bukti kuat bahwa status hukum Rizik dapat dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Meski demikian, polisi belum merinci barang bukti yang dimiliki penyidik untuk menetapkan tersangka Rizik, begitu juga dengan pasal yang dijerat kepada Rizik. Di dalam hasil gelar perkara kasus konten pornografi, jadi penyidik meningkatkan status ya dari status tersangka HRS ya, dari saksi menjadi tersangka ya, saksi HRS dari saksi menjadi tersangka. Jadi dari hasil gelar perkara, jadi untuk saksi HRS sudah kita naikkan, sudah kita tingkatkan menjadi tersangka. Itu demikian. Alasan penetapan tersangkanya apa? Ya ada alat bukti yang sudah ditemukan ya oleh penyidik sehingga dari gelar perkara sudah layak untuk dinaikkan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Kita ketemu kembali di channel ini. Semoga sahabat pelita masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih berpikiran positif. Cuplikan video barusan sangat menarik sekali untuk kita kaji bareng-bareng ya. Tetapi dengan syarat harus menggunakan akal pikiran yang waras ketika kita menanggapi sebuah video seperti halnya yang baru saja kita simak ya. Sekali lagi jangan terprovokasi dan tentunya jangan termakan berita sara dan lain sebagainya. Gunakan akal pikiran yang waras, gunakan sesuatu yang mungkin ya. Ketika kita berdiskusi nanti, jangan gunakan ego tetapi gunakan akal pikiran yang waras. Menyingkat waktu sahabat pelita ya. Langsung saja kita simak bareng-bareng keseluruhan isi video. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini biar tetap eksis, biar tetap aktif dengan cara di like, di share. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak, ini dia videonya. Silahkan. Saudara-saudara bangsa Indonesia, kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit. Ikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja. Jangan bodohi rakyat, Mas Anies. Ada apa, Mas Anies? Hah? Hei, jangan kau bandingkan situasi 98 itu dengan hari ini. Sekarang kenaikannya nggak begitu signifikan. Kalau dulu kan dari 2.500 langsung ke 17.000. Bedain dong situasi, makanya krisis. Silakan, hey IQ gorila, kalau mau percaya sama Anies monggo, ya. Tapi kami ini cinta Indonesia. Kami masih waras. Jaga negara ini guys, jangan sampai rusuh. Kau pulang dari Arab kok tiba-tiba ngomong begitu, mau apa? Hah? Mau cepat jadi presiden kamu? TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Dilabeli sebagai klinik, sebagai pecinta apa itu namanya budaya lokal ya, tapi tetap menang gitu ya. Jadi artinya penarasian tentang Kang Deddy yang diidentikan dengan Sunda Wiwitan, dengan agama-agama yang dianggap syirik gitu ya oleh
oleh mainstream, oleh misalnya oleh Rizik Syihab loh misalnya. Kan oleh sekelompok kecil itu. Sekelompok kecil orang itu ternyata nggak mempan gitu ya. Yeah. Artinya di dalam pilkada dia tetap menang gitu. Karena justru Pak Habib Rizik dan kelompoknya yang sekarang sedang jatuh. Jadi kemarin kan ada Hari Ahok Nasional juga sedikit sekali yang ikut ya. Yang 212 itu. Iya betul. Ya, itu kan istilahnya Hari Ahok Nasional itu ya. Ya itu istilah saya aja. Iya. Menarik. Iya, jadi kan setiap tahun mereka menggelar acara itu di Monas gitu kan. Ya, itu kan sekarang menjadi semakin lama semakin sepi, dan kemudian reputasi Pak Habib dalam hal ini sebenarnya saya bersimpati kepada beliau gitu. Ya karena sekali lagi beliau tetap memberikan kepada kita banyak manfaat sebenarnya. Asal kita bisa memisah aja mana bagian yang harus kita ambil dan mana yang kita tolak gitu. Nah, tapi pada bagian bahwa sebenarnya habaib di Indonesia itu sudah habis, dan kemudian orang-orang banyak yang justru lawan-lawan dari habaib sekarang atau lawan-lawan dari kelompok-kelompok itu sekarang itu punya angin yang sangat besar gitu untuk menaikkan pamornya gitu. Kemarin-kemarin misalkan Kiai Imad itu sempat nyenggol-nyenggol mubahalah. Kan ada Gus Dur dengan Habib Rizik beberapa tahun yang lalu pernah mubahalah gitu kan. Siapa yang salah di antara kita akan su'ul khotimah dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur husnul khotimah sejauh yang kita ketahui ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi sejauh yang kita ketahui bahwa beliau meninggal sangat dihormati, sangat dicintai, kata-katanya sampai sekarang juga masih dicuplik sama orang lain dan sebagainya. Jelaslah itu husnul khotimah. Secara duniawi kita melihatnya itu. Nah, harusnya Pak Habib Rizik yang gemeteran nih. Oh, berarti kan dalam mubahalah itu ya satu di antara kita, satu di antara kita itu su'ul khotimah. Seperti itu. Nah, tapi kalau soal itu menarik, ini nih pertanyaan terakhir, karena waktunya juga udah mau habis ya. Soal habaib ini, fenomena habaib itu kan tadi Guru Gembul bilang bahwa Hari Ahok Nasional itu menunjukkan bahwa memang pamor Habib Rizik gitu ya, atau pamor habaib itu mengalami penurunan. Itu seberapa jauh menurut Guru Gembul peranan narasi yang mempertanyakan validitas nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imad, karena ini kan gencar sekali dan terutama itu kan bergema banget di kalangan Nahdiyin ya, di kalangan NU. Itu diskursnya kan keras itu antara yang mempertanyakan habaib itu berani tes DNA ya gitu, selalu begitu kan. Tes DNA itu kan yang menginisiasi itu ya, itu kan Kiai Imad. Dan sampai sekarang kan masih bergulir. Roma Irama juga ya, dan Guru Gembul juga gitu. Nah, menurut Guru Gembul seberapa besar peranan ini, narasi ini dalam mendelegitimasi habaib di Indonesia? Sangat besar. Jadi sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, kebencian terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan privilege keagamaan itu sangat besar di Indonesia, itu sangat besar. Orang-orang NU itu sangat tidak suka, apalagi sudah dibenturkan Banser versus FPI gitu ya. Itu sudah sangat besar. Tapi itu hanya sekedar bara dalam sekam saja. Mereka tidak berani keluar karena keturunan Nabi. Kita harus hormati, itu habaib, itu adalah kita, jadi nahan diri. Makanya ketika muncul sebuah pemantik bahwa itu bukan keturunan Nabi, gak banyak di antara kita yang baca Kiai Imad, tulisan Kiai Imad itu gak banyak yang baca. Gak banyak yang mampu mengakses sumber-sumber Kiai Imad itu, gak banyak. Gak banyak. Tapi karena resistensi yang sudah sangat besar dari rasa sakit hati yang sudah sangat besar dari dalam diri itu, akhirnya mendapatkan peluang. Alhamdulillah sekarang saya bisa menghujat orang itu tanpa rasa takut bersalah dan tanpa takut kualat gitu. Yang gak apa-apa orang dia keturunan Yahudi bukan keturunan Nabi. Jadi akhirnya sentimen itulah yang keluar. Betul. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan saya termasuk orang yang mendelegitimasi Habib itu, bisa dikatakan ya karena tesis Kiai Imad sebelum saya populerkan tidak populer. Dan Roma Irama tidak bicara Habib sebelum berbicara dengan saya gitu. Betul. Ya, pada bagian itu ya. Tapi sebenarnya yang saya inginkan itu sebenarnya bukan itu. Yang saya inginkan, mari kita kembalikan kehormatan seseorang itu bukan pada faktor-faktor keturunan. Jadi ada banyak kok di antara Habib-Habib itu yang memang memiliki kualitas yang baik. Jadi kita jangan
jangan pedulikan pada status Habib atau tidaknya. Kalau misalkan dia mampu memberikan pencerahan, dia memberikan kemaslahatan kepada manusia, ya kita ikutin. Ya, tapi kalau Profesor Quraisy Shihab gitu, kan. sampai sekarang beliau masih mempercayai bahwa beliau adalah keturunan Nabi gitu. Ya. Ya, tapi kan beliau tidak jualan itu. Tidak jualan, betul. Atau misalkan Habib Ja'far gitu, yang tokoh muda yang memberikan banyak pencerahan kepada anak-anak muda, memperkenalkan Islam dengan cara yang lucu gitu, yang baik. Ya kan beliau tidak pernah berjualan itu. Beliau bahkan menegaskan bahwa status Habib itu membuat dirinya terbebani untuk terus-terusan berperilaku baik di muka publik gitu. Nah, itu kan berarti dia tidak jualan agama, tidak jualan nasab, kehabibannya. Gitu. Kehabibannya. Yang sebaliknya justru misalnya kayak Bahar Smith itu kan. Nah, iya. Itu yang jualan nasabnya gitu kan. Iya, jadi dan bikin masyarakat enek gitu. Betul. Jadi beliau itu melakukan kekerasan secara verbal, secara fisik, dan ditampilkan di media, dan begitu bangga ketika beliau ditekan. Beliau mengatakan, siapa yang berani kepada saya berarti berani kepada Nabi. Di tangan saya, di badan saya ada darah Nabi dan seterusnya. Jadi menjadikan Nabi sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya. Jadi mendowngrade-kan gitu Nabi. Sedangkan misalkan Pak Quraisy Shihab dan sebagainya justru melakukan hal yang sebaliknya. Betul. Saya nggak mau menyebut saya Habib, saya nggak mau. Kalau mungkin, kalau boleh, saya nggak mau dipanggil Habib sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena sudah dicatat dalam Robitoh, saya akui saja seperti itu. Tapi saya nggak mau jualan itu, makanya dari itu saya menutup, semoga aib saya ditutupi karena saya bawa Nabi. Itu kan jadi justru malah respect masyarakat ya, respect terhadap beliau gitu ya. Iya, betul. Makanya kita kembalikan saja semua itu kepada akhlak gitu. Dan saya kira yang dilakukan Guru Gembul, Kiai Imad ya, untuk dan juga Roma ya, melakukan narasi tentang itu, menggelorakan narasi mengenai mempertanyakan validitas nasab itu, tujuannya kan justru bukan untuk membuat mereka itu tujuannya kan justru untuk menghormati marwah Nabi. Betul, kan sebenarnya. Bukan untuk bukan untuk cancel culture terhadap mereka gitu loh. Tapi jangan sampai nasab ini disalahgunakan kan gitu ya. Jadi misalkan saya mohon maaf, dalam perdebatan lintas agama misalkan, ketika Pak Habib Bahar muncul dengan narasi yang seperti itu, kemudian orang-orang non-muslim yang membenci Islam itu mengatakan, tuh keturunannya gitu, buah tidak akan jatuh dari tidak akan jatuh. Jadi kalau keturunannya gitu ya pantas, ya memang orang leluhurnya juga gitu. Ini kan membuat hati kaum muslimin itu sakit. Jadi cara terbaiknya adalah yaitu dilepaskan dari jalur kenabian, dari nasab kenabian itu adalah cara yang paling menyenangkan dan enak gitu. Nah, tapi yang mereka itu nggak mau, mereka pengen tetap kemaksiatannya itu berbalut religiusitas gitu. Jadi saya maksiat bagaimanapun, saya semaksiat kayak gimana pun, saya sebodoh kayak gimana pun, tetap 70 kali lipat lebih baik daripada ulama gitu. Dan ini loh, mendapatkan privilege kemewahan itu kan dengan jualan nasabnya itu. Betul. Jadi itu kan justru yang upaya dari Kiai Imad, Guru Gembul itu untuk menyelamatkan marwah Nabi sebenarnya kan. Dan menyelamatkan logika manusia. Karena mereka itu, saya pernah dapat kabar dari sahabat. Jadi dari kelompok mereka itu ada yang makan buah secara sengaja hanya sepotong, dan bagian potongannya itu diperebutkan sampai berkelahi oleh bawahan-bawahannya itu. Ada kita duduk gitu, kita bangkit itu kursi kita diciumin gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kan logika rusak, agama rusak, apa-apa rusak. Jadi itu menghancurkan Islam dari dalam juga, tapi kok malah dibela-bela mati-matian. Jadi Islam macam apa sebenarnya yang ada di dunia saat ini gitu. Iya, betul. Saya kira ini sesuatu yang menjadi PR bersama buat umat Islam harusnya gitu, untuk mengikis hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi terima kasih diskusi dan pencerahannya Guru Gembul. Dan saya kira ini bukan yang terakhir. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di berbagai kesempatan lain, karena saya kira semakin setelah pilkada ini tema politik kan landai ya, seperti kita bilang tadi. Jadi isu-isu tentang keagamaan, tentang kehidupan itu lebih menarik untuk dibicarakan di podcast gitu. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat ijtihad
Saun kana fi shalah au fi ghairi, baik ijtihadnya dalam masalah atau bukan. Wal muradu minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syart ijtihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah, semua orang ijtihad asal betul-betul ijtihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang ijtihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisi jangan abal-abal, bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian ijtihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Udah ijtihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu itu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiahnya? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya, bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitu tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik. Bahar. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Yazid enggak ada. Ubaidillah juga enggak ada. Ubaidillah enggak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya nggak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi lu apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjalan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu
akidah, nggak ganggu akhlak, tidak ganggu pikiran, tidak ganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah, andai kata panjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemaci ngotot, itu yang masalah pada panjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, sudah ya, keseluruhan videonya sudah kita simak bareng-bareng. Semoga dari video ini kita bisa mengambil ikhtibar, kita bisa mengambil pelajaran ya, tentang yang mana sesuatu yang mungkin barusan kita simak bareng-bareng ya. Tetapi itu tadi ya sahabat pelita ya, ketika nanti kita berdiskusi tentang video ini, kita singkirkan dulu ego kita. Yang namanya pro kontra itu pasti ya. Ketika kita menanggapi pro kontra dalam diskusi ataupun berdialog di dalam, entah itu di kolom komentar dan lain sebagainya, harus mengedepankan akal pikiran yang waras. Sekali lagi, gunakan akal pikiran yang waras biar kita tidak rancu kita ketika menanggapi lawan diskusi kita. Dan tentunya dari video ini juga kita bisa belajar bagaimana kita menahan entah itu dari segi apa saja yang mungkin dapat merugikan diri kita. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, bagaimana menurut sahabat pelita tentang video ini? Yang jelas, suka ataupun tidak suka, jangan lupa tinggalkan, sekali lagi, tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Seperti biasa, di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf apabila ada yang terkeliru ketika saya menyajikan video ini, ada yang terlebih, terkurang, sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan ketemu.